Assalamualaikum sahabat Dubohai. Jadi sesuai judul, di sini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai diet, pola hidup sehat yang lagi kami jalani kurang lebih 7 minggu terakhir ini, dan alhamdulillah berhasil menurunkan berat badan saya 11 kilo tanpa obat-obatan loh. Dan Pak Su atau suami saya itu berhasil turun 16 kilo. Kenapa beda? Ya, karena kan metabolisme seseorang itu berbeda-beda. Jadi progresnya itu tidak bisa disamakan. Jadi jangan berkecil hati, tetap jalani, tetap waras, dan tetap enjoy. Oke. Jadi langkah awal untuk memulai diet itu apa ya? Jadi ini versi Dubohai. Menurut kami langkah awal yang harus kita siapkan, yang harus kita bentengkan dalam diri kita biar berhasil gitu kan progres pencapaian pola hidup sehat kita. Yang pertama itu niat. Kenapa niat? Ya, karena niat itu sama halnya kita sedang menjalani puasa misalnya kan. Kalau kita niat satu harian pasti kita itu tahan gitu kan, tahan hawa dan nafsu. Yang ini nafsu aja guys, hanya beberapa jam. Ayo, pasti kalian bisa. Jangan bingung lagi, Kak gimana dong Kak, mulai dari mana Kak, apa aja yang harus aku lakukan dulu sebelum mulai diet. Kakak sama abang enak kali sih bisa turun secepat itu, pakai obat ya? Oh tidak, pakai teh-tehan ya? Tidak guys, kami hanya mengatur pola makan kayak gitu ya. Jadi niat itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau emak selalu bilang sama Pak Su, ayo Pak Su, ajak pikirannya untuk tidak berteman dulu dengan lambung. Jadi kalau di jalan, di luar rumah, kalau lagi nggak sama emak, pengen makan, bilang, udah pernah, udah tahu rasa. Toh yang jualan tetap di situ, toh yang jualan juga nggak akan kemana-mana. Biarkan dulu kami untuk berproses untuk membuang lemak-lemak ini gitu. Dan tentukan gitu kan, tentukan untuk apa sih memulai pola hidup sehat ini, untuk apa sih melakukan diet ini gitu ya kan. Yang pertama kalau kami pribadi Dubohai, yaitu karena kesehatan guys. Jadi kalau misalnya untuk Pak Su ya, dia itu ada tekanan darah ya, lumayan tinggi, 160 180, dan itu setiap hari pasti dia itu akan sakit kepala, sakit nyeri gitu kan, dan itu cukup mengganggu gitu ya kan. Selanjutnya kalau emak pribadi juga, emak ada kolesterol, ada asam urat cukup tinggi. Misalnya hanya baru bawa kereta sebentar ya, itu udah luar biasa kebas, luar biasa nggak terasa pegang gas kereta itu tadi ya. Terus selalu mual, muntah, migrain, kebas, semuanya lah guys. Dan yang pastinya kami untuk promil guys, jadi doain ya supaya berhasil. Soalnya kemarin juga pernah udah cek ke dokter kandungan, alhamdulillah kami berdua nggak ada apa-apa, semuanya normal, cuman hanya untuk mengurangi berat badan. Jadi setelah 2 tahun pernikahan baru inilah kami memutuskan untuk jalani bareng pola hidup sehat. Jadi selama 2 tahun ya dibilang puas ya belum mungkin ya, tapi ya udahlah, namanya kalau ngikuti nafsu makan, nafsu ngunyah itu nggak ada habisnya. Toh kami selalu bilang oke, yang jualan tetap di situ, yang jualan tetap ada kayak gitu ya kan. Oke, jadi kita mulai. Langkah awal pertama apa sih yang harus kita lakukan untuk memulainya?
Yang pertama itu niat tadi ya guys, biar kita ada benteng diri. Jangan karena ikut-ikutan orang berat badannya cepat turun, kita ikut, nanti di tengah jalan itu nggak bakalan lama gitu. Karena kalau kita niat atau tujuannya itu nggak tepat, pasti di tengah jalan itu berhenti karena merasa itu cukup berat gitu kan. Oke, selanjutnya yang harus kita siapkan langkahnya, punya catatan. Untuk apa? Ya, catatan untuk supaya kita ke depannya itu punya progres, punya tujuan. Berapa berat badan sih yang harus aku capai gitu? Apa saja sih yang harus aku lakukan kayak gitu? Jadi makanan apa sih yang akan aku masukkan dalam tubuh yang bisa membantu berat badan turun gitu kan, yang membantu kesehatanku meningkat seperti itu. Selanjutnya yang harus kita siapkan timbangan, yaitu timbangan badan, timbangan makanan, timbangan badan, supaya kita lebih semangat guys gitu, semangat mencapai progresnya. Untuk timbangan makanan, biar kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu tepat, pas, tidak berlebihan. Usahakan 1 atau 2 minggu pertama kalori yang masuk itu seimbang. Dan juga yang harus kita siapkan cermin. Ya, kenapa cermin? Biar kita itu bisa melihat keseluruhan badan, apa sih yang udah berkurang gitu. Dan seperti Pak Sun ya, dia udah turun 16 kilo, dia selalu berkaca, masih besar. Iyalah masih besar ya kan, emak juga gitu, udah 11 kilo masih besar. Jadi apa nih yang kurang, yang berkurang, mana nih yang hilang? Toh pipi masih cabi ya. Kalau misalnya lihat foto Pak Su yang awal kita diet sama yang setelah 7 mingguan kita diet, itu berkurang dari mulai lingkar perut, lingkar dada, punggung, lemak di punggung itu betul-betul berkurang. Dan juga yang dia senangnya itu pakaian-pakaian yang lama udah muat guys, alhamdulillah. Oke, tapi jangan berpuas hati dulu. Puas boleh, tapi tetap bersyukur. Di sini aja yang bisa saya sharingkan. Jadi ingat, ini bukan balapan guys. Ini mengenai kamu di masa ini, di masa lalu, dan di masa mendatang. Ini versi 2 boha ya guys. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kritik dan saran yang baik, boleh tulis di komen di bawah guys. Thank you.